Saudara-saudari, para adorator yang terkasih, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan. Diambil dari Injil Lukas, bab 12, ayat 1 sampai dengan 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Kristus mengajak para murid-Nya untuk takut hanya kepada Allah. Karena Allah itu berkuasa atas hidup dan mati kita. Dan juga kita terpelihara di dalam Allah. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Takut akan Allah merupakan ketetapan hati dan pikiran orang yang percaya untuk menghormati Allah karena kebesarannya, karena kekudusannya, karena keadilannya, dan juga karena kebenarannya. Artinya, kita menghormati Dia karena kebesarannya, kekudusannya, keadilannya, juga kebenarannya. Dan sebagai orang yang percaya, kita tidak ingin mengecewakan Allah melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Para saudara, Yesus menasihati para murid-Nya supaya para murid senantiasa bersikap hati-hati dan waspada terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Mereka dinasihati supaya takut dan percaya hanya kepada Allah dan bukan kepada manusia. Allah yang Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu, bahkan juga segala rahasia hati kita. Dengan kesadaran ini, para murid akan tergerak untuk pandai menempatkan diri di dalam situasi apapun, teristimewa ketika mereka mulai melaksanakan karya pewartaan yang ditugaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Para murid tidak gampang terjebak dan terlena oleh pengaruh-pengaruh yang digambarkan seperti ragi kemunafikan orang-orang Farisi. Para saudara, dalam hidup harian, kita
kadang-kadang bersikap munafik karena kita takut orang lain mengetahui rahasia hidup kita. Seringkali kita mencari zona nyaman dan aman. Asalkan perbuatan kita yang tidak beradab itu tidak ketahuan orang lain. Yesus mengingatkan kita untuk hidup apa adanya, jujur dan bertanggung jawab. Hidup itu bernilai apabila mendatangkan berkat bagi orang lain atau menggugah orang lain untuk menjadi lebih baik. Kalau kita dapat melaksanakan semua tugas hidup kita, baik yang ringan maupun yang berat, dengan ikhlas hati, dengan jujur tanpa pamrih, maka kita sebetulnya sudah menuai apa yang telah kita tabur sebelumnya. Berlaku jujur dan apa adanya, menghindari kemunafikan. Para saudara, sebagaimana juga Rasul Paulus meneguhkan keyakinan kita akan Allah dalam diri Kristus. Kristus adalah Putra Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dalam Kristus kita telah mendapat berkat rohani di surga. Kita yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendak-Nya. Kesatuan Rasul Paulus dengan Kristus inilah yang menjadikan dia menerima berkat dari Allah. Berkat Allah inilah yang memampukan kita berani menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya, dan dia dapat menjadi berkat bagi sesama. Bercermin pada Rasul Paulus, kita diundang untuk menyatukan diri dengan Kristus, agar kita mampu mengatasi segala tantangan, dan kita dapat menjadi berkat Allah bagi orang-orang lain. Maka dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah kita menyatukan hati kita dengan Kristus. Marilah kita masuk lebih dalam di dalam hati nurani kita. Kita koreksi diri kita. Jujurkah kita terhadap diri sendiri dan orang lain? Jika kita berhadapan dengan ketidakjujuran dan kemunafikan, apakah kita sungguh ingat akan pesan Kristus agar kita terus waspada dan hanya takut hanya kepada Allah, bukan kepada manusia? Kita mohon kekuatan dan rahmat kepada Yesus yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus ini, mari kita satukan diri kita dengan Yesus agar kita mampu mengatasi segala tantangan-tantangan dalam hidup, sehingga hidup kita sungguh terus menjadi pancaran kasih Allah bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.